Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firza Praestian. NIM saya 19061143201. Mata kuliah Strategi Pembelajaran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang direct dan indirect. Apa itu indirect? Apa itu direct dan indirect? Direct adalah strategi pembelajaran yang materinya secara langsung disampaikan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Contohnya adalah seperti saat pembelajaran ada seorang guru yang menerangkan di depan siswanya, dan kalau di lapangan biasanya guru berada di tengah lapangan untuk menjelaskan kepada siswanya yang akan melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian direct biasanya bersifat deduktif. Deduktif adalah strategi berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Kemudian indirect. Indirect adalah berpusat kepada peserta didik tetapi guru dan siswa saling melengkapi. Seperti guru mengelola lingkungan belajar dan memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat agar terlihat aktif. Kemudian disebut strategi pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematik, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuan dengan penuh percaya diri. Contohnya seperti seorang guru memberikan tugas kepada siswa untuk berkelompok, kemudian mereka melakukan diskusi. Seperti itu. Kemudian, ciri-ciri strategi direct dan indirect. Ciri-ciri direct dilakukan dengan cara Ciri-ciri direct yang pertama dilakukan dengan cara verbal. Artinya, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi ini. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Kemudian ciri yang ketiga, penguasaan pelajaran itu sendiri. Artinya setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan kembali materi yang telah diuraikan. Kemudian ciri-ciri indirect diarahkan untuk mencari tahapan sendiri, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir dengan cara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Kemudian yang ketiga, pendekatan pembelajaran merupakan bentuk dari prioritas kepada siswa. Lanjut, kemudian metode dalam strategi direct dan indirect. Metode dalam strategi direct ada 3, yaitu pertama metode ceramah. Metode ceramah merupakan mengajar yang paling tradisional dan telah lama dilaksanakan oleh guru. Kemudian yang kedua menggunakan metode drill. Metode drill adalah untuk memperoleh ketangkasan atau keterampilan latihan terhadap apa yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, tim game turnamen atau biasa disingkat TGT, melibatkan aktivitas peserta didik tanpa perbedaan status dengan tutor teman sebaya dan mengandung unsur permainan dan penguatan. Kemudian metode dalam strategi indirect ada 1, yaitu metode
eksperimen langsung. Melibatkan para siswa melakukan percobaan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang diajukan. Kemudian kelebihan dan kelemahan direct dan indirect. Yang pertama, kelebihan direct. 1. Guru dapat mengendalikan isi materi. 2. Dapat diterapkan secara efektif. 3. Dapat mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa. Kemudian kelemahan dari direct. Yang pertama, kesulitan dalam memahami perbedaan gaya belajar, ketertarikan siswa. Yang kedua, jika guru tidak siap pelajaran, mereka akan terhambat. Yang ketiga, siswa hanya memiliki sedikit kemampuan untuk terlibat secara. Kemudian kelemahan dan kelebihan indirect. Kelebihan indirect yang pertama mendorong kebenaran dan keingintahuan peserta. Yang kedua, menciptakan alternatif dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mendorong kreativitas dan pengembangan keterampilan siswa. Kemudian kelemahan dari indirect. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan siswa. Yang kedua, hasil belajar sulit diprediksi. Yang ketiga, pembelajaran tidak cocok untuk siswa yang sulit mengingat materi dengan cepat. Saya kira cukup penjelasan dari saya. Apabila kurang dan salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.